Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bidan Puskesmas Karangjati akan memperkenalkan diri. Saya Bidan Hawiyah. Dan saya Bidan Ratna. Hari ini kami akan memberikan materi kelas Ibu Balita. Sehubungan dengan adanya corona, di mana kita tidak boleh berkumpul, bertatap muka langsung, serta menjaga jarak, maka dengan ini kami membuat video ini untuk menggantikan kelas Ibu Balita yang biasa kita lakukan. Untuk itu, silakan ibu-ibu menyaksikan video ini. Perkembangan anak 2-5 tahun. Pada umur 2 tahun, anak bisa naik tangga dan berlari, mencoret-coret pensil kertas, menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya, menyebut 3-6 kata yang berarti, memegang cangkir, dan belajar makan minum sendiri. Pada umur 3 tahun anak bisa mengayuh sepeda roda 3, berdiri satu kaki tanpa berpegangan, bicara 2 kata, mengenal 2-4 warna, menyebut nama, umur dan tempat, menggambar garis lurus, bermain dengan teman, melepas pakaian sendiri, dan mengenakan baju sendiri. Pada umur 5 tahun anak bisa melompat satu kaki, menari dan berjalan lurus, menggambar orang 3 bagian kepala, badan dan tangan atau kaki, menggambar silang dan lingkaran, menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, menyebut angka dan menghitung jari, bicara mudah dimengerti, berpakaian sendiri, mengancing baju, dan menggosok gigi sendiri. Berikan stimulasi setiap saat dalam suasana menyenangkan. Hindarkan anak dari bahaya dengan menjauhkan benda yang dapat disangka makanan atau minuman seperti obat, racun tikus dan serangga, minyak tanah, sabun, detergen, barang atau mainan dengan bagian-bagian kecil. Hindarkan anak dari benda panas seperti kompor, setrika, termos. Perhatikan kabel di rumah, pastikan tertempel mantap dan diberi pelindung, tidak melintang dan tidak terkelupas. Jangan menunda membersihkan tumpahan cairan. Cabut peralatan elektronik dari stop kontak setelah digunakan. Simpan peralatan tajam seperti pisau. Letakkan keset anti licin di kamar mandi. Jangan menggunakan alat listrik saat tubuh basah. Jangan biarkan anak bermain dekat sumur, bak mandi, kolam, sungai, dan jalan raya tanpa pengawasan. Gizi seimbang anak 2-5 tahun. Kebutuhan gizi anak meningkat di masa pertumbuhan. Perhatikan jumlah dan variasi makanan. Biasakan makan 3 kali sehari dengan 2 kali selingan. Perbanyak konsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe dan tahu. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin dan berlemak. Minum air putih 1200-1500 ml per hari. Biasakan bermain dan aktivitas fisik. Berikut contoh menu 1 hari. Tuberkulosis adalah penyakit menular akibat bakteri yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Yang paling berisiko adalah anak balita, anak dengan HIV, gizi buruk, dan kontak erat penderita TBC. Gejala pada anak umumnya berat badan turun atau tidak naik di 2 bulan terakhir meski asupan gizi cukup, demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab dan tidak terlalu tinggi, batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu dan tidak membaik dengan pengobatan adekuat, lesu, dan anak kurang aktif bermain. Pengobatannya adalah obat anti-tuberkulosis diminum setiap hari selama 6 bulan, obat tersedia gratis di puskesmas dan rumah sakit. Pencegahannya adalah vaksinasi BCG, dan pemberian pengobatan pencegahan IN untuk anak yang kontak dengan pasien TBC selama 6 bulan.
Demam berdarah dengue adalah penyakit akibat virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya demam tinggi mendadak terus-menerus dan saat menurun mulai hari ketiga adalah fase kritis karena bisa timbul syok, dapat disertai nyeri, mual, muntah, ada tanda perdarahan seperti bintik merah di kulit, gusi berdarah, mimisan, perdarahan mata, berak darah, dan perbesaran hati. Malaria adalah penyakit akibat parasit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejalanya demam, menggigil secara berkala disertai sakit kepala, pucat dan lemah, mual muntah, tidak nafsu makan, dan kadang diare. Pada gejala berat bisa disertai kejang, mata kuning, pingsan, kehilangan kesadaran, dan kencing warna teh. Pertolongan pertama adalah tirah baring, beri penurun panas, kompres hangat, minum banyak, dan segera bawa ke fasilitas kesehatan. Pencegahannya adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus seminggu sekali. 3M adalah menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas. Plusnya adalah menggunakan obat nyamuk, memperbaiki saluran dan talang, mengganti air vas bunga dan minuman burung, membuang air tampungan dispenser, menaburkan bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, memasang kasa nyamuk, memakai kelambu, dan tidak menggantung pakaian. Persediaan obat yang harus ada di rumah antara lain, Oralit untuk diare, povidon iodin untuk luka, paracetamol untuk demam, termometer untuk mengukur suhu. Terapkan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat, yakni persalinan oleh tenaga kesehatan, melakukan penimbangan bayi balita dan pemantauan tumbuh kembang, memberikan ASI eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memakai jamban sehat, melakukan aktivitas fisik setiap hari, konsumsi buah dan sayur setiap hari, tidak merokok dalam rumah, menggunakan air bersih, dan memberantas jentik nyamuk. Rumah tangga dengan PHBS baik adalah memenuhi indikator 6 atau lebih bagi yang memiliki balita, dan 5 atau lebih bagi yang tidak memiliki balita. Miliki akte lahir sebagai identitas anak, karena penting untuk pendaftaran sekolah, syarat administrasi, syarat pernikahan, hak ahli waris, asuransi dan tunjangan sosial. Syarat akta lahir adalah surat pengantar RT, fotokopi surat nikah orang tua, surat keterangan lahir di buku KIA, fotokopi KTP 2 saksi, blanko kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tua. Cegah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dampak jangka pendek kekerasan anak adalah kelumpuhan, gangguan pertumbuhan fisik dan jiwa, kematian, dan komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, dan cacat. Dampak jangka panjang adalah kehilangan minat sekolah, perilaku berbahaya, menyakiti diri, gangguan tidur, gangguan makan, dan penggunaan nafsa. Nasihati anak untuk berhati-hati dengan orang tidak dikenal, memberitahu orang tua atau orang dewasa yang dipercaya jika ada orang yang selalu memberi hadiah atau meminta menyimpan rahasia atau berusaha berduaan, dan menolak hadiah atau ajakan dari orang tidak dikenal. Juga simpan nomor telepon orang tua untuk dihubungi dalam keadaan darurat. Ajarkan anak mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain seperti bibir, payudara, alat kelamin dan bokong. Ajarkan anak bila ada orang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadi untuk segera teriak dan katakan tidak mau, lari dan teriak minta tolong, dan melapor orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Demikian materi yang telah disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.